Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan kesempatan dari rekan kita Ibu Rizka Hainisa yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu diantaranya ada disiplin positif, teori kontrol dan posisi kontrol, serta 5 kebutuhan dasar manusia, serta jangan dilupakan segitiga restitusi. Hal ini adalah untuk menerapkan budaya positif, untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi terdepan dan selalu di depan. Saya persilakan dan teman-teman harap diperhatikan, jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Terima kasih Ibu Adi Hidayati selaku Kepala Sekolah SD Edukasi J4 telah memberikan kesempatan saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih ya Ibu. Saya lanjutkan untuk Macamat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kita ini guru hebat, jawab salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendiseminasikan budaya positif yang saya dapat di modul 1.4 di PGP Angkatan 11 ini. Dan saya juga memberikan sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini yang sama-sama ingin mengetahui nih belajar tentang budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dan silakan kita diskusikan bersama demi mewujudkan budaya positif di SDN Bekasi Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk semangat dulu ya, semangat baru ya. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha man, aha aha semangat. Oke, semangat semua ya walaupun di jam rawan seperti ini. Yuk senyum selama 30 detik dari sekarang. Sudah singkat ini sebentar. Iya. Nah teman-teman, ini ada namanya roda emosi. Ini saya dapat di 1.3. Di sini ada roda emosi, bagaimana sih perasaan manusia yang harus divalidasi. Kita jawab cepat ya, bagaimana emosi atau perasaan kita sekarang. Ayo bisa. Saya cinta. Asik. Alifah. Alifah. Saya sedang senang. Senang. Gak boleh peres ya. Boim. Yaudah yang boleh merasakan apa hari ini? Maksudnya senang. Senang. Saya agresif. Oh iya, benar. Saya senang. Senang. Happy. Saya menerima. Menerima. Masya Allah. Menerima. Ada yang bingung. Masya Allah. Takut juga nggak? Ada yang takut ya? Jadi mungkin ini bisa jadi refleksi kita di awal ketika kita mengajar di kelas ya. Bagaimana sih mengetahui asesmen awal non kognitif anak-anak tuh lagi merasakan apa sih? Nah ini adalah wajar. Tetapi emosi negatif itu bisa kita arahkan. Bagaimana cara marah yang baik? Bagaimana ngamuk yang baik? Jadi ketika mereka merasakan ini wajar, kita validasi dulu seperti itu yang saya dapat teorinya. Oke, next. Udah senyum ya, 30 detik. Boleh Bu, jangan senyum terus Bu, nanti bagi kesepakatan ya. Nah, seperti supaya kondusif ketika memulai kelas, kita buat kesepakatan forum diseminasi ini. Ayo, ada yang mau berkomentar misalnya Bu, Bu Rizka bisa sambil ngemil nggak? Misalnya gitu. Bu Rizka bisa sambil langsung tanya nggak? Ayo kita buat kesepakatan yuk. Dan ini bisa kita terapkan di kelas setiap mulai belajar. Agar ketika ada anak yang melanggar, kita bisa kembalikan lagi kesepakatan kita. Oke, ada yang mau ini memberikan komentar atau masukan apa nih kesepakatan kita hari ini? Sebelumnya maaf Bu, itu maksud dari diseminasi itu sendiri itu apa? Dari diseminasi adalah penyebaran pemahaman. Saya udah mendapatkan pemahaman nih. Nah ini biasanya berbagi pengalaman atau pemahaman terkait apa yang sudah dipelajari.
Nah, untuk memulai kelas ini kita belajar bersama-sama. Ada kesepakatan yang kita buat, yuk. Apa nih? Misalnya saya mau izin ke toilet, masa saya pipis di sini gitu. Itu boleh. Kayak anak-anak nanti kalau ketika masuk kelas, kita buat nih kesepakatan seperti ini supaya nanti berjalan lancar nih, kondusif ketika di kelas. Terutama anak-anak misalnya di kelas tinggi sudah paham tentang kesepakatan. Ya, ayo. Oh iya Bu Alifa, apa kesepakatan kita Bu? Menurut Bu Alifa? Di forum ini ya? Ya, di forum ini. Tanya Bu. Oh iya, boleh. Kalau misalnya tidak melanggar kesepakatan, ada apa? Kalau nanti ada pelanggaran, ini disepakati kalau ada pelanggaran, konsekuensinya apa? Jadi bikin kesepakatan. Iya, nanti ada konsekuensi. Bukan hukuman ya, Ibu. Kalimat positifnya adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Oke. Ya, Bu Alifa tadi apa? Sambil mengerjakan ini boleh Bu? Oh, sambil mengerjakan sesuatu yang mungkin deadline gitu ya. Oh, mana kirain boleh. Ada lagi sambil minum, sambil minum boleh. Iya, sambil minum. Kalau kita belajar, makan karena kita ini mau belajar orang dewasa, boleh nggak sambil makan atau nyemil? Sambil Boleh. Sambil mengganggu makan ya, boleh. Sambil apa lagi? Sambil tidur, jangan ya deh. Sambil buka HP, Boleh, kalau kan HP itu kan banyak pengetahuan ya Bu di dalamnya ya. Di TikTok juga ada pengetahuan. Ya, jadi itu namanya kesepakatan. Jadi ketika ada yang kita sepakat untuk boleh apa dan tidak boleh apa. Nah, yang tidak bolehnya apa? Tidak bolehnya Tidur. Sepakat ya, kalau ada yang tidur dibangunin ya. Apalagi Bu, ketika ngerumpi atau ada forum di dalam forum. Terus misalnya bercanda yang berlebihan, tidak kondusif. Oke, itu namanya kesepakatan. Oke, ini bisa diterapkan di kelas kita sebelum memulai pembelajaran. Next. Nah, teman-teman, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Jadi ketika praktek bisa juga belajar konsep. Yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, empat kebutuhan dasar manusia, lima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Yuk kita cari tahu. Apa saja sih materi-materi yang bisa kita terapkan untuk budaya positif di sekolah? Siapa yang mixing saya ya? Kegiatan KD saya butuh relawan nih untuk kedepannya. Ini kita brainstorming dulu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Apa tuh yang dibuka? Oke, siapa yang mau praktek? Ada 2 orang. Ayo Bu, 2 orang. Ini nggak susah Bu, nggak jawab pertanyaan. Ini praktek doang. Oh Bu Lisa boleh. Bu siapa? Mudah. Ayo, boleh. Kelas tinggi, kelas rendah. Ayo, Bu Yani. Boleh. Saya minta tolong ya Bu, boleh hadap ke sana ya Bu ya. Oke. Saya ada skenario, Anda dan teman Anda. Jadi Anda dan teman Anda. Temanan kan? Ya. Melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda A. Oh ini A. Yang ini yang mengepalkan A. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Anda. Ya, di dalam kepalan tangan Anda itu berharga banget. Berharga. Nah, Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ada di genggaman tangan Anda ya. Saya begini ya. Tugas rekan Anda yang B, Bu Alifa, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tersebut. Ya, dengan membujuk, menghardik, ungkapin aja, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, bagaimana cara Bu Alifa untuk mempersuasifkan Bu siapa? Bu Yeni untuk dapat
menyerahkan sesuatu yang berharga. Halus mau kasar. Silakan Mbak Ibu. Silakan. Bu, saya boleh lihat dengan Nggak boleh. ini intimidasi ya teman-teman. Ditawari boleh tawarin. Kayak pas di kunci rumah saya dulu. Mamanya nggak langsung ngotot langsung ditawari rumah gimana? Deal nggak? Kita kan belum tahu rumah burung apa rumah ayam. Tapi kalau rumahnya nih, kalau kunci rumah kan saya nggak yakin Bu. Kalau sertifikatnya saya dikasih. Oh, kalau sertifikat kita kasih sertifikat. Saya kasih nih mau Bu. Mana sertifikatnya? Iya, kegoda dikit. Oh, ada kebetulan. Bisa nggak kalau rumahnya isinya beserta kendaraannya? Oh, tambah ini yang melunjak ya. Semua ini. Ini berharga banget loh. Tapi biasanya suka ini. Tapi dikit, itu kan baru kunci rumah. Jadi yakin dikit Oh, aja. boleh. Boleh dikit Bu. Boleh. Oh iya. Oh, iya. Tapi saya belum jelas Bu ngeliatnya. Kacamata dong. Buka ya Bu ya. Jadi untuk bisa buka semua, buat itu perlu apa? Saya nggak tahu sih ngeliatnya dikit banget. Kamu perlu pulang. Belum. Mungkin udah dilebihin Bu itunya. Agak matre ya. Kopi deh Bu, kopi ya Bu ya, kopi ya. Kalau kopi kayaknya boleh. Ya udah boleh. Pokoknya kan Bu ada. Iya. Ini cantik deh. Ya Allah, emang dari sananya. Ini sesuatu yang berharga loh. Ya, Bu. ya kayaknya nggak bisa. Jadi ditukar dengan apapun nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bener Bu Aliko udah nyerah? Pakai duit nggak juga. Ada daftar saya di Jangan ya. Nggak bisa bantuin. Kayaknya nggak. Nggak. Kalau sesuatu yang berharga itu kadang butuh privasi ya. Jadi semua orang tidak bisa membeli. Walaupun dibeli dengan uang, Ya, karena kalau sesuatu tidak bisa dibeli dengan materi. tepuk tangan. Pak Darmo. kakak bisa saya harus marah. Bisa kan mengintimidasi. Ungkapin aja sekalian. Belum. Ya, jadi ada yang bisa kasih ini apa sih makna di dalamnya? Siapa yang bisa menyuruh Bu Yeni untuk membuka sesuatu yang berharga itu? Sesuatu yang berharga itu kontrolnya ada di siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Apakah orang luar itu bisa mengkontrol diri dia untuk membuka sesuatu yang berharga itu? Bisa. Ya kan, tapi kontrol terbesar ada di siapa? Nah, itu adalah kita masuk ke teori kontrol. Ternyata kontrol terbesar sebenarnya ada di diri murid kita. Tapi ilusi kita adalah kita bisa mengontrol murid kita. Jadi kita berilusi, wah ini anak bakal betul kalau kita mengontrol A, B, C, D. Tapi ternyata sesungguhnya itu hanyalah ilusi. Anak itu punya kontrol loh, tetapi selama ini dimatikan oleh orang-orang dewasa yang menganggap anak itu tidak bisa memilih sesuatu. Coba kita cari tahu ya, atau cari tempe. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Salah kata. Ilusi guru mengkontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini dari bawah. Ilusi bahwa ini saya orang dewasa loh, anak itu nggak punya dari lanjut ya. Nah ini teori kontrolnya kalau kita lihat ya, yang selama ini kita lakukan itu ini nih yang ada di pikiran kita. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol ya kebutuhan kita berbeda. Ibu tuh butuh kamu untuk duduk diam, tapi kebutuhan anak kita tuh sebenarnya nggak mau diem, kaki mau gerak. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau kita bilang, oh yang tertib itu yang duduk mendengarkan. Padahal menurut mereka anak-anak, aku tertib kok dengan dia jalan-jalan itu menurut dia tertib. Ternyata perspektif dia berbeda sama orang dewasa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang selama ini kita, kenapa dia nggak ngerti sama kita? Kenapa dia nggak ngerti sih kalau itu salah? Padahal kita berusaha harusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh mungkin menurut dia itu betul, berarti harus kita beri pemahaman.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, buruk banget nih anak, badar banget ini, bocah mana sih? Nah, ternyata di balik perilaku dia, misalnya dia mencuri. Tapi kalau teori kontrol tuh menganggap apa nih motifnya, bukan fokus kepada kamu salah gitu, kamu tuh mencuri, kamu tuh salah, itu tuh dosa besar lagi. Itu tuh dosa besar. Tapi kalau di teori kontrol melihat kenapa ya anak ini mencuri, apa ya alasan dibalik anak ini mencuri. Kayak anak kita nih disuruh sesuatu susah, kenapa ya, kayak berpikir kenapa ya anak kita ini susah banget ya disuruh. Berarti ada sesuatu nih yang belum terpenuhi dari dirinya ini. Nah, tapi selama ini kita lihat, wah ini anak salah banget nih, ini salah loh gitu. Padahal teori kontrol kita mengajarkan kita untuk apa motif dibalik perilakunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Sebenarnya teori kontrol hanya Anda, mana tadi pilihannya, yang bisa mengontrol diri Anda untuk membuka genggaman tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya orang lain yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita udah bujuk anak kita, ayo nulis nak, kamu ibu jemur. Saya juga pelaku dosa itu sih. Nulis nak, ibu jemur ya, aku pulangnya belakangannya. Itu pemaksaan kan? Mungkin saat itu anak akan nurut. Tapi ketika saya belajar di sini, kolaborasi dan konsensus itu konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Negosiasi. Kamu mau nulis kalau apa? Jadi ada negosiasi di sana. Modal berpikir menang kalah. Jadi wah tuh anak menurut gue menang gitu. Ternyata teori kontrol berpikir gimana supaya menang dan menang. Dia merasa oh iya saya salah, saya harus melakukan ini. Kita juga merasa oh itu baik. Jadi bagaimana win to win solution. Ada yang mau tanya sampai sini? Belum. Soalnya ini belajar tentang manusia banget. Oke. Makna kata disiplin menurut KHD, karena KHD itu Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya ada dalam diri kita, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Misalnya, tapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang baik. Bahasanya tinggi banget ya Bapak pendidikan ini. Intinya, sebenarnya bagaimana sih kita menumbuhkan disiplin bukan karena takut sama kita gurunya, tapi karena anak sadar, oh kalau aku nggak pakai topi sama nggak pakai dasi ketika upacara, bukan karena takut dihukum, tapi karena ini adalah menghargai diri aku sendiri dan menghargai orang lain dan menghargai peraturan yang ada. Tapi selama ini kan kadang motivasi anak itu masih eksternal ya Bu ya, kayak lu takut nih dihukum, jadi pakai aja deh. Duh, sama sih kita juga begitu ya. Aduh takut dipotong nih absen. Jadi sebenarnya menurut KHD ini bagaimana sih anak-anak itu punya disiplin tapi emang kemauan dia sendiri. Nah itu yang harus kita bangun menurut teori. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nanti kalau misalnya buat kesepakatan kelas atau kegiatan kelas, bisa nih, misalnya kita mau anak-anak kita berprinsip apa? Misalnya kebersihan. Kita buat kesepakatan kelas menjaga kebersihan, peduli. Bagaimana cara peduli di kelas? Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku untuk manusia. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang tadi internal, bukan karena takut dihukum, bukan karena dapat hadiah, bukan karena dapat pujian, tapi karena emang aku harus mengerjakan itu karena itu baik. Nah, ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Motif setiap kita berperilaku ada motifnya. Yang satu, bagaimana sekolah mendisiplinkan anak atau guru ya. Yang satu, untuk menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini biasanya kita ngelakuin ini ya Bu ya. Waduh, ini ada hukumannya jadi kita harus ngelakuin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, menurut ibu dan bapak-bapak, namanya satu. Yang mana sih yang sebenarnya motivasinya itu harus ada di diri kita dan anak kita? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Alasannya kenapa? Kalau satu, kenapa salah menurut ibu? Nanti itu apa terjadi diikuti atau dilaksanakan sama anak itu karena itu keterpaksaan, pastinya penjalanannya tidak nyaman, sebenarnya dalam diri nyaman, cuma karena takut hukuman makanya dia melaksanakan. Itu pun yang kedua, ada imbalan. Jadi menghargai segala sesuatu yang dilakukan pasti ada karena ada tujuannya mengharapkan imbalan. Nggak bagus juga kan ya? Ini eksternal karena ada orang lain karena takut hukuman. Kalau yang ketiga Itu yang baik, itu. Jadi ada kesadaran yang tumbuh dari dirinya. kadang manusia itu sulit ya untuk kita aja masih sulit ya untuk kesadaran diri kita sendiri, tapi kita memang harus menanamkan sejak dini gitu anak-anak kita bagaimana sih punya rasa sendiri untuk oh iya ini benar ini salah ini aku harus kerjakan karena dia menghargai diri sendiri. Terima kasih Bu Yeni, tepuk tangan. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini di budaya positif dianjurkan untuk memperin ada yang udah ya Bu ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di bimbing kelas. Apa ada yang di kelasnya sudah Bu? Sudah. Saya menjaga kebersihan. Kayaknya udah ada peraturan deh. Sudah ada ya. Peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi kalau sebenarnya bedanya peraturan sama kesepakatan keyakinan adalah gini. Kalau peraturan kita yang buat, anak nurut. Kalau keyakinan atau kesepakatan bareng-bareng yuk buat yuk. Gimana sih supaya nyaman kelas ini? Jadi anak bisa berpendapat. Biasanya kelas tinggi lebih banyak tuh pendapatnya. Kalau kemarin di kelas rendah cuman ini ada sampah enak gak? Enggak, berarti harus jaga kebersihan. Lanjut. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini berupa pernyataan universal yang dapat dipahami. Menjaga kebersihan, jadi gampang kalimatnya singkat ada. Kayak gini, disiplin berpakaian, terbiasa 5S, terbiasa mengucapkan 4 kata jahit, saling menyayangi dan menghargai. Jadi ketika anak ada yang pakaiannya enggak rapi nih, keyakinan kita apa, kesepakatan kita tadi kan udah sepakat harus rapi berpakaian. Jadi kita punya pedoman. Kalau kita ngomongnya apa ya, kita punya kuncian nih supaya anak kembali lagi ke sini gitu. Dan di budaya positif dianjurkan di kelas mempunyai keyakinan yang diyakini secara bareng-bareng dengan kesepakatan bersama. Oke, as briefing ya. Kita main dari kata-kata yang tadi. Dari tadi. Ya, sweet dulu, sweet. Maju. Dari mana? Dari Bu Gebi. Dari jauh. Dari jauh. Bu Gebi sama Bu Gebi sweet. Apa sweet? Oh, sweet biasa. Yang mana teh? Jadul. Sejauhan. Satu. Oke, dari kata saya satu kata nanti ke sini ya, membentuk satu kalimat. Ini juga satu kata nanti ya. Oke. Kontrol sosial. Langsung kontrol sosial. Kontrol sosial. Kontrol sosial manusia adalah kontrol sosial manusia adalah Kontrol sosial manusia adalah baik dalam perilaku. Kontrol sosial manusia adalah baik dalam perilaku. ini Bu Andi. Ya bisa disambungin nih dari tadi tuh. Perilakunya seperti apa? Baik dalam perilaku. Ulang lagi ya. Kontrol sosial
sosial adalah baik dalam perilaku sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Dari kelompok ini ya, banyakan mana sih? Ini ya. Disiplin. Disiplin, tertib, enggak langsung ngomong aja. Disiplin dalam disiplin dalam kelas disiplin dalam kelas disiplin dalam kelas siswa disiplin dalam siswa mematuhi Disiplin dalam kelas siswa mematuhi. Disiplin dalam siswa Siswa dulu. mematuhi peraturan. Disiplin dalam kelas siswa mematuhi peraturan yang sudah disiplin dalam kelas siswa peraturan yang disepakati. Mematuhi peraturan yang disepakati. Peraturan yang disepakati. Yang ini dirangkum. Kontrol sosial adalah manusia adalah baik dalam perilaku sehari-hari di sekolah dan di rumah. Bisa jadi kalimat yang utuh dan memang bermakna ya. Dimana tadi kontrol sosial itu bukan hanya di sekolah nih, berat banget nih tugas kita guru ya. Ternyata di rumah juga harus untuk mengontrol perilaku. Ya. Terus kalau yang ini tadi berfokus pada disiplin itu ada di sekolah tapi disepakati. Tapi tadi ada miskomnya itu adalah peraturan. Kalau peraturan tidak disepakati, tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas disepakati bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, masuk ke kebutuhan dasar. Kita manusia kan ya? Nah, ini kita juga bisa refleksi diri nih, kebutuhan kita tuh apa sih yang sebenarnya kita kemampuan diri kita tuh kurang nih di kebutuhan ini. Nah, kalau kita kurang di kebutuhan ini, maka kita akan berperilaku negatif untuk mencari pemenuhan kebutuhan itu. Misal, kita lapar, kita butuh makan. Kita haus, kita butuh minum. Kita galau, kita perlu garam. Jadi kebutuhan akan manusia secara psikologi akan memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun. Akan terpenuhi gelas ini. Nah, tapi ketika dipenuhinya dengan negatif akan membuatkan sikap yang negatif. Kita cari tahu ya kebutuhan kita. Dulu pernyataan dulu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, dia tidak baik atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita sekarang fokus kepada kenapa sih ini anak berlaku seperti itu, kebutuhan apa sih yang kurang dari diri dia sehingga dia bisa seperti itu. Kita juga kayaknya saya berperilaku negatif ini, kebutuhan ini kurang dari diri saya. Nah, kita cari tahu nih kebutuhannya. Nah, ini dia. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya adalah bagaimana dia makan, bagaimana anak memiliki uang jajan, bagaimana anak hidup tuh pakaian yang layak, tekan untuk bertahan hidup ya. Bagaimana dia mendapat tempat tinggal yang layak. Nah, ketika anak bertahan hidup, kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, tidak akan mencari di luar. Jadi ketika ada anak yang meminta bekal teman, mencuri, ataupun dia kurang dalam uang jajan, dia cenderung akan mencari kebutuhan ini di kelas atau di luar. Makanya ini harus kita tahu nih anak kita motifnya apa. Kedua,
kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang caper, cari perhatian, mungkin gelasnya kosong untuk kasih sayang dan rasa diterimanya. Dia merasa selama ini di rumah mungkin dia tidak dapat kasih sayang yang penuh. Jadi sama guru kadang atau sama teman, ayo dong perhatiin aku tuh pengen diperhatiin loh, pengen diterima loh di sosial. Karena di rumah dia tidak mendapatkan ini. Ketiga, penguasaan akan diri. Nah, penguasaan ini adalah bagaimana dia dianggap bisa. Kalau dia mah nggak bisa misalnya. Nah, dari kata-kata kita bilang, kamu nggak bisa, dia akan kurang tuh penguasaan diri. Di rumah misalnya, kamu bisanya apa sih? Kata orang tuanya. Oh, ternyata aku rendah diri, aku nggak bisa apa-apa. Nah, dia akan cenderung apa kalau penguasaannya kurang, dia akan cenderung tidak percaya diri. Dia nggak percaya, emang aku bisa ya? Kamu mampu ya? Kalau kebebasan, nah kalau kebebasan itu adalah dia dibebaskan untuk memilih sesuatu. Misalnya di rumah, mama nggak suka bajunya jelek, ganti. Misalnya, aduh kamu milih sepatunya jelek banget sih dari hal kecil. Kamu kok nggak bisa memilih yang benar sih? Misalnya orang tuanya seperti itu. Sehingga di sekolah dia cenderung tidak tertib aturan, karena dia mencari gelas ini. Dia nggak dibebasin nih di rumah, karena orang tuanya otoriter, nggak ngasih pilihan. Nah, akibatnya dia mencari kebebasan di luar untuk memilih sesuatu yang dia suka. Akhirnya perilakunya jadi melanggar aturan seperti itu. Atau dia bisa juga kebablasan di luar, karena dia sering ya anak yang di rumahnya otoriter nanti dikekang, ketika di luar dia kan gelasnya kosong, dia nggak dikasih pilihan. Menurut kamu ini benar atau salah? Enggak, itu salah, itu enggak, kamu nggak boleh milih. Jadi di luar nanti dia mencari kebebasan. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini kalau di rumah nggak pernah nih having fun nih sama orang tuanya, dia akan mencari kesenangan di kelas, bermain, kecil sama teman. Dia menganggap kalau temannya ketawa, temannya rusuh, dia senang karena dia kesenangannya itu kebutuhan dasarnya tidak. Nah ini, jadi kita kebertahan hidup ya. Nah, ini Ibu Lisa. Sebenarnya maaf ya, saya cabut namanya. Kita studi kasus. Coba Ibu Lisa bacain Ibu Lisa. Ya, Ibu Lisa guru wali kelas 1 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Tommy. Tommy di belakang. Beberapa anak telah mendiagnosa Tommy yang menggalakkan mereka dengan paksa. Nah, ini heboh banget. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lisa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan apa Tommy yang melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang Tommy tidak penuhi Ibu Lisa? Hidup. Dari kelima tadi, Makan. yang kelima tadi kasih sayang. Bertahan hidup, selain bertahan hidup, kasih sayang. Alasan Tommy saja karena ia lapar dan orang tuanya tidak berbekal, bisa saja kan? Atau ini dia bekal hasil atau makan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha diperlukan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia nggak cuma dia nggak pernah makan itu, dia pengen banget, kan dia minta-minta, dia pengen. Alasan Tommy kedua karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Kalau kita tegur dia malah kesenangan, karena orang-orang tuh jadi perhatian loh aku. Ya, temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Aku diperhatiin loh, aku ada loh, bukan syaiton loh. Alasan Tommy ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia. Wah, ini jagoan nih gitu. Dan dia nurut keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar untuk kekuasaan. So jago gitu, anak-anak yang sok jago itu kekuasaannya sedikit di rumah. Kayak gelas dia harus dipenuhi di sekolah. Alasan Tommy keempat bisa saja karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu ia ingin mencoba-coba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan untuk memilih. Mamanya bilang, udah mie aja tiap hari, nggak boleh milih. Langsung kayak si Anu, kayak si Apip misalnya.
Alasan Tommy kelima, karena ia melakukannya karena iseng aja dan dia nikmatin ekspresi wajah teman-temannya. Ih, seru deh kalau dia temennya itu kesel gitu. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti Tommy sedang bukannya senang-senang. Kayak kucing sama teman itu kesenangannya di rumah kurang diajak keliling sama mama ayahnya. Dari sini ada yang mau bertanya, Bu. Nanti kita akan melakukan sesuatu supaya teman-teman kita memperhatikan. Jadi kalau saya sekarang cari perhatian juga, diperhatiin ya, Bu. Gitu. Jadi ini adalah manusia punya kebutuhan dasar ini, dan ketika anak kita berbuat salah, yuk kita sama-sama cari tahu apa sih ini dia kebutuhannya. Kalau kemarin aku bukakan ya, ada anakku yang misalnya dia suka malak, ya kebutuhan dasar uangnya kan nggak terpenuhi. Nanti kita konsultasi ke orang tua, apakah memang orang tuanya nggak mampu atau orang tuanya nggak boleh jajan nih sama sekali di sekolah karena makanannya kurang baik. Itu kita konsultasikan, tapi akibatnya kan jadi jelek, Bu, Pak. Makanya tolong dipenuhi nih kebutuhannya. Apa kita bisa kita nggak mungkin yang bisa tiap hari ngasih jajan gitu. Seenggaknya kita bisa memenuhi kebutuhannya dengan konsultasi ke orang tua. Itu tugas kita sebagai guru. Nah, ini dia posisi kontrol restitusi. Kalau ini kita nonton film aja kali ya. Jadi posisi kontrol kita dalam restitusi itu mempengaruhi anak-anak, sangat mempengaruhi anak-anak. Selama ini kita cenderung kemana? Coba. Guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak nurut, nanti kamu akan sanksi. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, ya Allah, nah, kamu gak kasihan sama ibu. Ibu nanti loh yang diomelin pala pola. Tuh, atau kamu gak kasihan ibu tuh udah capek kerjanya di penghukum kamu. Ya, kalau pembuat merasa bersalah, kamu gak kasihan sama ibu udah capek kerja sama kamu gitu. Guru sebagai teman, kalau sebagai teman tuh kayak dia lebih friendly. Kamu apa sih ngelakuin itu? Beda kali ini kamu dimaafin deh, tapi besok jangan lagi ya. Tuh, lebih negosiasi tapi halus. Guru sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau itu ibu lihat ya, kalau dalam 2 hari kamu nggak berubah, berarti ibu harus melakukan sesuatu. Jadi dipantau terus. Nah, guru sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini akan menerapkan segitiga restitusi yang akan kita cari tahu. Nah, ibu pernah dalam posisi mana nih yang sering deh? Kalau pernah mungkin semua sering. Kita sama-sama mengakui dosa besar. Saya sebagai penghukum berdua sama membuat rasa bersalah. Ya. Saya pernah jadi teman juga, tapi saya kebanyakan ini nomor 1 yang paling satu yang lupa. Ya, pemantau. Saya TV. Ya, nah, dari semua ini yang paling baik adalah manajer. Bagaimana kita dapat manajer? Nah, ini habisnya kita nonton dulu biar nggak bosan. Jadi ada motivasi eksternal dari luar diri, ada yang intrinsik, yaitu dari dalam diri. Ini identitasnya akan terbentuk gagal. Anak tidak akan menyadari kesalahannya. Walaupun melakukan nurut, tapi sebenarnya nanti dia melanggar lagi. Nah, karena guru kita sebagai penghukum, kenapa sih berulang-ulang begitu lagi? Karena kita posisinya penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu saya juga pernah. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam ibu. Ya Allah, nak, ibu harus berbuat apa lagi, nak? Capek banget, nak. Kamu nggak nurut, nggak ngerti, ya. Guru berkata, misalnya penghukum guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Bahwa kamu harus membersihkan toilet. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu begitu silau udah mengecewakan ibu, kamu mengecewakan mama kamu sampai turunannya kamu kecewa sama kamu. Nah, hasilnya apa kalau kita sebagai penghukum sebenarnya memberontak, mendendam, benci sama gurunya, menyalahkan orang lain. Jadi anak nanti terbentuknya seperti ini. Ini menurut teori ya, bukan menurut saya. Saya juga pendosa ini. Kemudian menyembunyikan, kalau yang kita merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Makanya kalau misalnya dia terlalu dikekang sama orang tuanya, nanti nilainya bisa dihapus sama dia. Padahal nilainya
50 dia jadiin 80. Karena dia takut merasa orang tuanya, jadi dia merasa rendah diri. Oh, gua harus ini jadi bohong aja, nyembunyiin, menyangkal atau begitu. Itu. Nah, di sini udah mulai perbaikan nih, identitasnya berhasil atau sukses. Kalau kita posisinya sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk mereka. Lakukan untuk ibu ya, gitu. Kamu jangan ngelakuin itu ya, oke? Lakuin untuk ibu ya, janji ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu kalau kamu kesusahan. Nah, jadinya anak ini akan ketergantungan sama guru itu doang. Tapi kalau udah naik kelas, nggak nurut sama guru yang baru. Jadi dia sayangnya sama guru itu doang nurutnya. Lah dia kan nurut banget sama Bu Lela, misalnya nurut banget sama Bu Lela. Nah, kenapa Bu Lela? Kira nama saya nggak nurut? Karena mungkin Bu Lela ada posisi teman, tapi dia motivasinya hanya di guru tersebut. Masih eksternal. Ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Konsekuensinya, sanksinya apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Sampai sini aja. Menyesuaikan bila diawasi. Wah, ada bagus kan? Ini saya nggak baca. Jadi karena diawasi. Nah, yang paling baik ini nih teman-teman. Manajer, saya juga belum bisa ngelakuin 100% ya. Maksudnya kita masih belajar sama-sama. Jadi kita jadi wawancara dulu. Apa sih kesepakatan kelas kita? Menurut kamu itu baik atau salah? Tapi kita cari solusi bareng-bareng yuk. Misalnya kamu kalau bikin buku teman kamu, solusinya apa sih untuk memperbaiki usaha kamu? Tapi nggak mengintimidasi, supaya dia berpikir apa ya Bu? Apa menurut kamu? Kalau untuk saya harus ganti ya, saya harus kasih buku saya yang baru ya. Jadi harus ada solusi. Ketika dia harus ada perbaikan. Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, untuk menguatkan karakter dan integritas. Coba kita Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Terus saja Tuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Terus saja kuat kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Bila mata sudah Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Ibu-ibu sambil dan makan ya. akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ide? Ya. Naren. Itu biasa berbuat salah dan kamu sedang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, menurut kamu melanggar yang mana? Dan kamu yakin nggak itu salah? Kemudian cari tindakannya bagaimana solusinya. Jadi ketika kita menghadapi anak kita yang salah, silakan kita gunakan segitiga restitusi. Sudah selesai. Ada yang mau berefleksi? Refleksi kayak hari ini ternyata saya jadi belajar tentang apa gitu. Boleh tak? Itu bermanfaat buat saya pribadi dan saya jadi lebih tahu, lebih paham ya tentang mengontrol Posisi posisi kontrol ke saya pribadi dan ke anak didik saya gitu. Jadi kita kayak berefleksi selama ini tuh kita posisi mana gitu ya. Ternyata Ya saya di situ posisinya ada di lima semua, di lima-limanya ada. alhamdulillah ya Bu udah masuk ke manajer. Iya. Jadi kayaknya kita mah tergantung situasi permasalahannya apa ya. Iya. Ada kita bisa jadi manajer kalau permasalahannya itu Iya. bisa kita selesaikan. Ya terima kasih ya Ibu semuanya sudah menyimak pemahaman tentang determinasi ini. Semoga dapat kita terapkan untuk
mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita lekas tergerak dan lekas bergerak untuk anak-anak kita dapat mendapatkan budaya positif yang baik dari posisi kontrol manajer di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.